Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kondisi, kesalahan teknis, ya kita coba aja ya. Malam ini kita mau bahas tentang good looking, bad attitude. Nah, sebenarnya yang jadi poster itu Mas Ibnu tuh, Ketua Odos Bonta. Cuman beliau kayaknya berhalangan hadir. Sebenarnya juga itu karena kemarin ngiranya yang hadir cuma 3 orang. Terus saya ngundang teman-teman dari Odotsku Team. Ini ada yang masuk kayaknya. Ada. Akhirnya bergabung. Oke, masuk. Cuman, assalamualaikum Sasaran. Cuman Sasaran lagi sakit gigi dan lagi demam kayaknya. Waalaikumsalam. Ya, afwan ya, aneh cuman nyimak aja ya. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Aman. Dapat kabar juga kawan kita dari Pasir itu ternyata lagi kritis ya. Iya. Iya. Katanya jatuh ada teman dari Odots Pasir, Stad. Itu jatuh dari lantai 2. Innalillah. Nah, itu Lantai 2. aneh belum baca fullnya di grup sih. Terus ini kondisinya kan Balikpapan, mau dirujuk ke Balikpapan, rumah sakit Balikpapan sudah penuh. Gitu ya. Gitu. Ya, terus ini juga kita jadinya belum bisa live YouTube karena ada kondisi teknis, jadi ini cuma recording aja. Nanti hasil recordnya ini bakal saya edit dulu baru upload ke YouTube insyaallah. Siap insyaallah. Aneh tunggu nanti. Oke, aman. Oke, jadi ini karena ngebahas tentang good looking, bad attitude. Nah, jadi soalnya gini, Ustadz Syihab. Jadi bahas tentang good looking ya. Sebenarnya ada 2 kali sempat viral sih. Jadi ada dua sesi tuh. Good looking yang pertama itu yang dibahas sama jadi takutnya orang ada salah paham ya. Jadi ada 2 tuh kan sempat viral. Pertama dari yang dibilang sama Menteri Agama tentang good looking itu dari Menteri Agama. Terus ada juga yang good looking yang sempat viral sebelum Menteri Agama itu tentang salah satu public figure yang melakukan bisa dibilang skandal lah. Nah, cuman bedanya kalau seorang public figure yang mempunyai good looking itu kalau dia melakukan sesuatu yang salah atau bad attitude, itu fans dan netizen pada umumnya, tidak semua, itu gimana ya, seakan-akan memaafkan, dia malah menyemangati, terus memberikan support, seakan-akan itu membolehkan tindakan itu sebenarnya. Tapi giliran ada orang lain yang tidak good looking, bahkan tidak melakukan skandal, dia cuma sekedar makan pentol, Ustaz. Makan pentol direkam, itu dibully satu Indonesia. Nah, jadi gimana? Sebenarnya agak bias sih. Jadi orang-orang good looking ini, apakah orang-orang good looking itu boleh melakukan hal-hal yang tidak baik tapi dimaafkan? Terus yang gimana dengan orang-orang yang lain? Terus dari segi Islam sendiri, Ustaz, pokoknya good looking itu gimana? Jadi sebetulnya good looking itu istilah bahasa Inggris kekinian ini ya. Ya. Kalau yang istilah syariah mungkin mazohir gitu. Itu penampilan gitu. Cakep dalam penampilan. Atau cakep, ganteng, cantik. Atau good looking itu dari segi lahir maupun segi batin. Dua-duanya ada. Ya. Baik dalam sisi lahir, penampilannya indah, ya, maupun sisi batin. Itu akhlaknya baik. Kemudian juga dia betul-betul beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu juga good looking sebetulnya. Ya. Dan di dalam Islam yang namanya good looking itu sebetulnya tuntutan bagi setiap muslim.
Ya, good looking yang secara lahir maupun batin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibba ayyara asara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah itu senang melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Ini maknanya apa hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan keindahan ditampilkan oleh setiap hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri memiliki nama, apa namanya Allah itu? Memiliki nama apa? Asmaul Husna. Ya nama salah satu namanya apa? Loh, ini kok mic-nya pada diam semua ini? Salah satu namanya apa? Ini nyimak. Salah satu namanya apa? Salah satu apa ya ini? Nama Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa, Ustaz? Ya Rahman. Namanya yaitu menginginkan keindahan. Oh, Tampakkan. aduh, Apa namanya? apa namanya? Lupa apa enggak ingat? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Jamil. Memiliki nama Oh, Jamil. Jamil. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama Jamilun. Yaitu Maha Maha Indah. Maha Indah. Ya. Jadi good looking itu sebetulnya tuntutan buat setiap muslim. Tidak apa-apa saya tampilkan slide. Oh, Boleh. silakan. Apa? Boleh. Jadi dia tuntutan untuk bagi setiap muslim, sehingga Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdi. Biar tahu hadisnya. Kalau saya cuma berbicara nanti dapat lupa. Tapi kalau ada tulisannya bisa jadi pengikat ya. Maka Imam Syafi'i bilang apa? Gara-gara susu kayaknya itu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu buruan. Tulisan itu sebagai pengikat buat buruan itu. Jadi ketika ada tulisan itu lebih mudah untuk mengikat ilmu. Maka saya tampilkan ini tujuannya untuk itu. Innallaha yuhibbu ayyara asara ni'matihi ala abdi. Sesungguhnya Allah itu senang melihat bekas nikmatnya pada seorang hamba. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala di hadis yang lain juga Rasulullah bersabda dan melihat Malik bin Auf yang memiliki pakaian yang usang. Beliau bertanya, "Apa engkau memiliki harta? Awakmu duit gitu. Kamu punya uang gitu kan?" Nah, aku menjawab, "Ya Rasulullah, saya punya. Aku memiliki seluruh harta, yaitu jenis harta yang dikenal saat itu." Qultu na'am min kullil mal. Qala fa idza atakallahu malan falyura atharuhu 'alaik. Maka hendaknya terlihat tanda jika Allah memberikan harta kepadamu, maka hendaknya terlihat tanda harta tersebut pada dirimu. Berarti kalau yang aneh tangkap nih, berarti kalau misalnya Allah ngasih kita rezeki berlebih atau ngasih rezeki buat kita, itu harusnya rezeki itu kita pakai buat misalnya beli baju yang bagus gitu maksudnya. Bisa gitu, Ustaz? Beli baju yang bagus boleh. Ya, beli yang baju yang bagus boleh. Soalnya kan kadang kita tuh kalau udah, atau kita tuh saya sendiri ya, kadang kalau ada satu baju yang udah nyaman banget, meskipun itu bentuknya sudah sangat tidak manusiawi sekali, cuman itu sampai dijahit berkali-kali. Cuman itu udah apa ya? Udah ada ikatan emosional dengan suatu barang gitu. Jadi karena itu juga ngerasa nyaman. Cuman kalau orang ngelihat pasti ini apa sih, nggak indah banget. Dia takutnya juga malah nempel. Masih jangan-jangan orang Islam gini semua lagi penampilannya gitu. Mungkin apa gitu kali ya maksudnya ya. Jadi terlihat apa ada tanda harta tersebut pada dirimu gitu ya. Ya, jadi ketika ada harta itu, ketika Rasulullah melihat sahabat ini kan dia sebetulnya punya gitu. Makanya ditegur oleh Rasulullah SAW.
kok kamu pakaiannya kok lusuh, compang-camping. Ya. Ketika seorang muslim memiliki penampilan yang seperti itu akan membuat image buruk kepada Islam itu sendiri. Gitu kan? Maka Rasulullah memberikan cara supaya baik buat seorang muslim dan juga baik untuk agama ini. Gitu. Jadi kita baju sudah usang, udah lusuh, sekalipun punya historis yang sangat dalam gitu kan, kemana-mana ditemani gitu kan ya. Iya. Pokoknya kalau keluar kota baju itu harus dibawa. Kemana-mana ditemani, pokoknya yang enak-enak dia pun ikut gitu kan. Sekalipun memiliki yang seperti itu, ya kita juga tidak bakalan pantas lah ketika bertemu sama orang banyak kemudian pakai baju yang seperti itu. Tidak mungkin kita juga memakainya terus gitu kan. Benar. Maka good looking itu penting. Good looking itu penting di dalam agama kita. Tapi good lookingnya bukan bad attitude itu kan. Good lookingnya kemudian juga cakep penampilannya, cakep pula perilakunya, cakep pula akhlaknya, cakep pula apa yang di dalam hatinya, inner beauty-nya gitu Inner kan beauty. ya. Oke. Istilahnya gitu. Terus kalau misalnya ini deh, mungkin Kiki, Mbak Kasma, sama Rere, sama Desti juga. Desti masih aktif kan? Masih. Ah iya. Sebelum penjelasan yang tadi, menurut kalian sendiri nih, satu persatu nih, good looking menurut kalian itu gimana? Mungkin perspektif kalian lah. Ternyata, oh orang ini good looking nih. Dari Kiki deh. Good. Yang lampunya paling terang kayak bak malaikat itu. Tuh. Susah banget. Paling terang sendiri lampunya. Nah, makanya itu bingung banget ini kenapa. Udah apa. Oke, lanjut silakan. Kalau good looking sih biasanya kayak gini, kayak dari penampilannya, dari semuanya sih kalau orang lihatnya good looking itu kayak dari penampilannya, bajunya gitu kan. Itu sudah wah banget itu. Udah muka ganteng, tampilannya bagus, good looking banget. Oke. Jadi opo-opa Korea lah ya. Ya, Udah ganteng, betul lagi. setelannya matching. Nah. Walaupun belum tahu tuh akhlaknya gimana tuh. Nah, betul. Dari atas sampai bawah udah perfect banget tuh loh. Perfect banget lah ya. Memanjakan mata. Oke, silakan Ibu Haji Kasma. Mbak Kasma silakan, Mbak. Amin hajinya. Amin. Terima kasih Pak Haji. Iya, sama-sama. Kalau saya sih good looking, kalau good looking itu nggak mesti baju yang bagus atau yang mentereng. Saya lebih senang, malah lebih nyaman yang pas aja di badan. Maksudnya ketika ada, misalnya gini, ada 2 orang di depan kita. Satu itu dengan branded pakaiannya itu dengan merek yang serba terkenal, dengan satu orang lagi yang biasa-biasa saja, tapi ngepas di badannya. Maksudnya nggak norak-norak bergembira atau tidak serba berlebihan. Itu menurut saya justru yang good looking yang seperti itu, yang pas di badan, tidak berlebihan dan rapi aja, nggak perlu yang mentereng atau norak-norak bergembira. Kalau istilahnya orang sekarang inilah ya apa? Jemuran berjalan. Betul. Kalau kita jemur kan bisa pakai sembarang aja urutan warna bajunya kan. Terus Rere nih, baru Desti. Kok aku terakhir? Terserah ada siut dah. Udah, Rere, nggak apa-apa. Silakan Re. TikTok. Gimana Re? Menurut Rere orang yang good looking tuh gimana tuh? Gak mesti bisa perempuan, bisa laki-laki. Di pandangnya Rere, orang good looking tuh gimana? Atau gini, kalau susah untuk menggambarkan good looking, maksudnya idamannya itu yang kayak gimana sih? Itu kan salah satu good looking juga itu idaman. Iya, betul. Bedum. Ya, silakan. Ingin mati mic-nya tuh. Teng. Two hours later. Pas. Nah, ini Rere lagi ngomong atau
atau aneh nggak dengar suaranya ya? Nggak ada ngomong. Nggak ada kedengaran. Entah jangan Nggak ada ngomong. suaranya. Terus ini kali mic headsetnya bermasalah kali. Ya. Belum Bentar. belum masuk nih ini ya. Belum masuk nih ininya. Kabelnya. Chat. Colok dulu deh. Nah, Desi dulu deh. Gimana, Des? Gimana? Yang Hah? good looking ya? Ih, enggak, Oh. akan gendang. Kayak gimana? Ya, silakan. Kalau Desti sih kalau misalnya good looking itu lebih kepada orang yang rapi sih. Desti tuh senang banget sama orang yang rapi. Maksudnya walaupun secara tampang ya, walaupun dia gantengnya gimana atau cantiknya bagaimanapun, tapi kalau misalnya secara pakaian itu nggak rapi, udah nggak enak dilihat ya. Terus mau ajak ngomong juga kadang, aduh gimana gitu kan. Ngeliat orangnya kayaknya udah Nggak enak asik. saya diajak ngobrol. Tapi kalau misalnya kita ngelihat orang yang rapi itu kayak enak banget gitu, maksudnya senang aja gitu kan. Bisa dilihat orangnya dari cara berpakaiannya udah bagus gitu, nggak berantakan. Itu sih kalau menurut gue sih gitu. Oke. Terus kalau Baru tampilan awal ya, bukan maksudnya sebelum kita kenal ya. ya Ya, pasti kalau kita baru ketemu. karena Kopernya. nggak bisa dipungkiri kalau kita namanya pertama kali ketemu, first impression pasti penampilan kan. Jadi kebanyakan kita menilai orang good looking ya dari penampilannya. Terus Rere tadi udah nyambung nggak ya mic-nya ya? Belum ada suara itu. Belum ada suaranya, Re. Ya. Oh, memang nggak ada. Oke. Oke. Terus ini, Stad. Jadi gimana ya? Bahkan sebenarnya kalau good looking itu karena gini, kadang ada orang yang secara face, secara wajah itu nggak termasuk kategori yang ganteng atau cantik ya. Ganteng, ya. Tapi kalau kita ngelihat orangnya, itu ngerasanya adem perasaan. Ya. Nah, ada juga orang-orang yang kayak gitu. Terus itu gimana tuh, Seth? Kalau misalnya kayak Ya, gitu? kalau yang seperti itu berarti yang lebih menonjol good looking, inner beauty yang muncul itu. Berarti itu akhlaknya ya. Akhlaknya yang muncul ya. Jadi memang ini suatu yang punya branding menonjol gitu ya. Branding yang menonjol sebetulnya. Dari si penampilannya. Jadi penampilan ini tidak mesti memang harus mewah, harus pakai baju-baju yang kemudian brandednya yang terkenal, tidak harus gitu. Ya, good looking ini tampilan yang rapi, tampilan yang kemudian membuat dipandang itu orang nyaman, pandang itu enak gitu kan ya. Maka memang itu memiliki branding yang menonjol ketika dia menampilkan penampilan luar yang seperti itu. Ya kalau kita ingat pepatah itu, jangan nilai buku dari sampulnya. Benar enggak itu? Ya? Benar. Benar enggak itu? Berarti Tapi- kalau jangan nilai buku dari sampulnya berarti isinya dong yang penting gitu kan? Ya. Tapi istilah itu memang betul. Ya. Tapi juga yang namanya sampul itu mesti dilihat duluan. Ya kan? Apalagi kalau itu dibungkus, ada plastiknya, enggak mungkin kita lihat isinya. Gitu. Paling cuma bisa baca bagian belakangnya aja kan, balik deskripsinya belakangnya, sedikit. depannya gitu kan. Ya, jangan lupa juga yang penting harganya itu. Terus ada promonya. Promo atau enggak itu biasanya dilihatin kan. Oke, karena kadang gini kadang orang itu agak tipis-tipis ya. Jadi kalau orang mau pakai baju yang bagus sekali, terus pakai pakaian yang mahal atau paling bagus, orang takutnya jatuhnya sombong. Padahal yang setahu aneh nih ya, setahu saya ya, sombong itu kan itu menolak kebenaran ya, terus merasa dirinya paling benar. Jadi kalau misalnya kita mau pakai baju yang kalau selama mampu dan memang secara finansial dia berkecukupan dan bisa untuk membeli itu, ya silakan. Setahu saya seperti itu. Sah-sah saja. Sah Secara saja. syar'i memang sah-sah saja, dan malah untuk penampilan ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid.
saking pentingnya good looking. Orang yang mau ke masjid itu untuk mengambil perhiasannya, maksudnya pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, gitu kan ya. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha indah dan menyukai sesuatu yang indah. Nah, itu yang indah-indah itu memang orang Muslim harus tampakkan. Karena efeknya ketika kita itu menampakkan sesuatu yang baik, nah, bisa jadi kita menjadi pelopor buat orang lain. Untuk orang lain pun ikut menjadi good looking. Gitu. Ini penting dalam agama kita, Mas. Ya, Mbak-mbak semuanya. Menjadi pelopor kebaikan itu harus kita tanamkan dan kita harus lakukan setiap orang Muslim. Ya, karena pahala yang didapat bukan hanya kita nanti yang dapat. Nah, bukan hanya orang yang ngikuti kita, enggak. Tapi kita juga ikut panen pahala. Kalau diikuti orang lain. Pernah dengar kisahnya Abu Hanifah enggak? Gimana, Ustaz? Imam Abu Hanifah, tahu Imam Abu Hanifah? Belum kenal saya. Taunya Imam Darussalam aja. Taunya Imam Masjid Darussalam taunya saya. Soalnya kadang kalau tanya tahu Ibu Abu Hanifah, kadang jawab tahu. Emang pernah ketemu? Wah, belum pernah. Saya enggak nanyain itu. Jadi Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini ya adalah seorang ulama besar, imam madhab yang pertama. Ya, Imam Abu Hanifah adalah imam madhab yang pertama. Sebelum Imam Malik, Abu Hanifah dulu. Setelah tabi'in itu nanti muncul Imam Abu Hanifah. Beliau ulama besar, tapi beliau ini belajar itu mulai umur 35 tahun. Ya, umur belajarnya itu 35 tahun. Beliau semangat belajar di umur 35 tahun. Apa sebabnya dia semangat belajar? Suatu hari beliau sholat di masjid di Irak. Kemudian ada seorang di sampingnya, ya. Kemudian setelah Imam Abu Hanifah sholat selesai, orang di sampingnya ini menegur Imam Abu Hanifah. Hai fulan, kamu sholat kok nggak benar gini sih? Yang benar itu sholat tuh begini, kemudian begini. Katanya orang yang di sampingnya tadi. Imam Abu Hanifah pun mengulangi sholatnya. Habis itu dia tersadarkan diri. Masya Allah, saya udah 35 tahun. Sholatin belum benar. Nggak seperti imam yang lain, Mas. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu belajar dari kecil. 7 tahun dah hafal Quran. Kan? Tapi kalau Imam Abu Hanifah, enggak. Beliau tersadarkan ketika diingatkan oleh orang tadi. Baru beliau memulai menggenjot semangatnya menuntut ilmu, belajar hadis, menghafal hadis. Ya, beliau menghafal hadis sampai 800.000 hadis. Wow. Dari 35 tahun ke atas. Kita berapa umurnya nih? Saya 18 lebih dikit. Jadi kita berapa hadis yang sudah dihafal? Saya hafal satu hadis aja itu pun gara-gara keponakan saya sering ngulang-ngulang. Biasa menghafal. Iya, sering ngulang-ngulang. Begitu. Jadi Imam Abu Hanifah 88.000 hadis setelah 35 tahun. 8.000 hadisnya enggak kayak kita hafalnya, cuma dari Rasulullah. Enggak, tapi sanadnya sampai hafal. Nama-nama orangnya semuanya dihafal. Ya, karena kata Imam Ahmad syarat menjadi imam madhab itu hafal 500.000 hadis. Baru bisa jadi imam mazhab, gitu kan? Maka Abu Hanifah terus belajar, kemudian menjadi ulama besar, menjadi imam besar di zamannya, menjadi rujukan mazhab, ya sampai sekarang rujukan mazhab di Turki itu mazhabnya Abu Hanifah, resmi di negaranya, nggak kayak di Indonesia kan? Indonesia Syafi'i kebanyakan. Abu Hanifah di Turki. Turki. Maka setiap apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dan yang mengikuti Imam Abu Hanifah melakukan apa yang
lakukan Imam Abu Hanifah, maka si orang yang mengingatkan Abu Hanifah ini panen pahala. Pahala Itulah jariah dia ya sifatnya jadinya ya. pahala jariahnya orang yang cuma menegur saja, cuma mengingatkan. Mengingat. Apalagi kalau kita berpenampilan baik, kemudian orang kemudian mengikuti kita, orang Muslim ini hebat, oke ikut deh. Kita juga berpenampilan yang baik, akhlaknya bagus orang Muslim itu, maka tiru juga akhlaknya oleh orang-orang lain. Ya, nah, kita harus tonjolkan itu. Ya, harus kita tonjolkan memang yang namanya good looking ini setiap Muslim. Ya. Berarti selain penampilan yang ditampilkan secara baik, akhlak juga harus mengikuti gitu ya, mengikuti Ya. bagusnya. Betul itu. Terus kalau mungkin teman-teman ada pengalaman enggak? Ternyata dari segi penampilan look secara mata, terus setelah ketemu orangnya ternyata beda banget. Kadang ya itulah ya, kita manusia ya, kadang ada yang penampilannya mungkin bagus, ternyata setelah tahu sifatnya, oh ternyata beda banget nih. Terus ada juga orang yang mungkin penampilannya biasa aja, tapi setelah kita tahu sifatnya, wah ini bagus banget nih jadiin teman. Itu gimana tuh? Ada yang punya pengalaman? Desti, Rere, atau Kiki? Desti ya. Desti sih pernah gini. Jadi ini mungkin dari teman sendiri sih. Misalnya kita baru kenal, Masya Allah kan ngeliat penampilannya. Ini mungkin salahnya Desti juga sih, sudah seuzon dulu. Jadi dari penampilan beliau itu syar'i banget gitu Ustaz. Syar'i banget. Misalnya kita ngelihatnya, oh Masya Allah, kayaknya orangnya baik gitu. Nah, ketika udah mulai kenal, udah mulai dideketin, sudah mulai ngobrol banyak, ternyata Masya Allah ketus banget Ustaz. Ketusnya luar biasa. Maksudnya ketus asli ketus banget gitu. Jadi kita tuh sampai astagfirullahaladzim, ini gimana? Ini mau menasihati juga, jangan-jangan kita juga kayak gini. Tapi jadi dari beliau sih jadi belajar sih. Dari beliau bisa belajar. Ternyata kita orang itu bisa aja menyalahkan penampilan kita karena sikap kita. Jadi bisa aja orang langsung ngomong, ih kamu tuh jilbab besar tapi kok ketus banget gitu kan. Jadinya yang disalahin jilbabnya, padahal kan yang salah orangnya nih. Betul. Nah, iya. Itu dia permasalahan sekarang itu. Ya. Yang good looking ini akhirnya dibawa ke semua ke Islamnya. Yang Islamnya itu sendiri dianggap bahwa orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan ketus, orang yang melakukan itu dianggap dari Islam gitu kan. Ya. Dianggap dari Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah diutus, salah satu tujuannya adalah menyempurnakan apa? Menyempurnakan apa tuh? Terdiam 1000 bahasa. Mengapa? Mengutamakan akhlak. Ya. Iya. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu dalam Islam dijunjung tinggi. Jadi orang good looking itu, ya, di dalam Islam harusnya dia punya 3 komponen tadi. Ya. 3 komponen yang miliki. Dia imannya betul, gitu kan? Kemudian dia syariatnya dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, akhlaknya dia junjung tinggi. Maka dia akan nampak good looking dari sisi luar, baik good looking dari inner beauty. Itu yang nanti muncul ketika 3-tiganya terterapkan pada diri setiap individu seorang muslim. Tadi Mbak Desti bilang temannya seperti itu ketus. Berarti masih di dalam beberapa komponen saja yang dimiliki. Mungkin tauhidnya bagus gitu kan. Dari sisi keimanan luar biasa gitu kan. Tapi bagus akhlak, dampak gitu kan ya. Daripada perbuatannya, daripada perkataannya gitu kan. Akhlak itu kan bukan hanya raga kita, tapi kan lisannya gitu kan. Ini lisan ini memang yang harus kita betul-betul jaga dan pegang. Makanya Abu Bakar itu bilang, dia berkhutbah kemudian dia mengatakan, nah dia pegang lidahnya, Abu Bakar beliau pegang lidahnya dan mengatakan, ini yang sering menggelincirkanku. Karena lidah itu
Kalau kaki tangan tuh ngelukainya depannya aja kan, yang ada di depannya, dekatnya aja. Tapi kalau tangan, beda negara bisa nyampe itu dilukai. Gitu kan? Kalau pakai lisan, yang mati aja bisa diceritakan keburukannya segala macam. Iya. Yang sudah beda Walaupun sudah alam nggak ada. saja, nah itu bahayanya yang namanya lisan. Ini yang kemudian yang harus dijaga oleh setiap muslim. Good looking bukan hanya di dalam luar saja, ya, yang luar saja yang ditampakkan, tapi di dalam juga akhlak juga harus kita junjung tinggi. Sehingga Islam itu tidak tercoreng dengan good looking yang ada. Sekarang kan menjadi seakan-akan framing gitu kan, bahwa good looking itu berasal dari teroris. Karena orang teroris atau radikal itu muncul dengan gaya-gaya penampilan-penampilan yang Islami. Hafid. Karena emang nggak bisa dipungkiri, Ustaz. Terutama Ya. mungkin kayak Desti sama Rere ya, misalnya kalau pakai nikop atau cadar, terus mungkin yang laki-laki celananya mungkin cingkrang atau berjenggot. Mungkin mereka sebenarnya niatnya ya itu mengikuti sunnah. Cuman memang karena framing itu tadi, ya jadi kita termasuk golongan seperti ya, mungkin mereka nggaknya seperti itu. Terus menyangkut tadi, kalau definisinya yang disebutkan oleh yang lagi viral itu tentang good looking, saya banget itu, gitu kan? Saya masuk masjid gitu kan? Kemudian jadi takmir ikut gitu kan? Hafal Qurannya beberapa ayat gitu kan? berusaha ngapal Quran, wah bahaya, radikal. Tapi ya itu Ustaz, mungkin memang betul-betul Masya Allah ya, akhlaknya Rasulullah itu, kalau kemarin aneh nonton ini ya, videonya, kalau teman-teman udah pada nonton videonya si Ali Jaber sama Deddy Corbuzier, itu bahkan mungkin kalau orang ngelihat seorang syekh, pasti framingnya, wah ini nih kayaknya terlalu Islami banget lah, tapi setelah dengan kejadian kemarin, justru malah ditonjolkan gimana akhlaknya seorang syekh yang mengikuti akhlak Rasulullah gitu. Iya, begitu. Bagaimana mereka betul-betul, bahkan nggak ada dendam sama sekali, ikhlas, nggak ada. Memang beliau Kelihatan lah. yang sabar memang. Ketika beliau kasus sebelumnya, mobil beliau kan pernah hilang. Sebelum mobil beliau kan dicuri kan, pernah dicuri mobilnya beliau itu. Ketika pertama dicuri, kemudian dia bilang alhamdulillah, beliau tenang dan kemudian mengucapkan alhamdulillah ketika diuji dengan kehilangan mobilnya. Kalau kita sulit, kalau diuji, siapa yang berani? Yang pernah bilang habis diuji dia yang bilang alhamdulillah, tak tenang, tak nyaman gitu, merasa kan kehilangan uang 100.000 aja kadang kehilangan 100.000 aja sampai mikir balik. Ali Jabir itu akhlaknya subhanallah. Saya tahu karena beliau memang dari dulu begitulah orangnya. Ya, saya pernah ngikutin daurahnya beliau selama beberapa 1 bulan lah beliau saya ikut pernah waktu awal-awal beliau masuk ke Indonesia itu. Tapi sudah bisa bahasa Indonesia 2 tahun lah, 10 tahun yang lalu lah. Jadi beliau memang menampakkan keindahan ketika beliau berdakwah. Itu inti daripada Syekh Ali Jabir ketika mendakwahi, makanya banyak yang mengikuti beliau. Itulah Islam yang harus ditonjolkan memang. Kalau misalnya masalah akhlak nih, Ustaz, mungkin kalau yang laki-laki nih, kita punya panduan nih, contoh Rasulullah. Nah, terus kalau misalnya akhwat-akhwat nih, mungkin juga mungkin adik Ana juga kan kebetulan perempuan, terus mungkin ibu Ana, terus siapa kalau perempuan, apakah tetap Rasulullah atau mungkin ada panduan yang lain sebenarnya untuk masalah akhlak nih? Soalnya kan pasti ada perbedaan sedikit lah antara laki-laki dan perempuan dalam masalah akhlak kan. Jadi akhlak tentu rujukan utamanya Rasul. Sekalipun istrinya Rasul misalnya, tentu merujuk juga sama Rasulullah SAW. Bagaimana istrinya beliau itu memiliki akhlak yang mulia itu karena cerminan daripada suaminya itu Rasulullah SAW. Untuk wanita juga memang harus sering-sering membaca sejarah sirahnya para wanita mukminat. Orang-orang yang dahulu berada di
naungan Rasulullah SAW sampai istrinya, itu harus kita baca sirahnya supaya kita betul-betul mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Kalau kita tidak ketemu misalnya di hadisnya, coba dilihat di istri Rasulullah SAW. Barangkali ada, gitu. Itu yang diajarkan oleh Islam memang. Ya. Yang namanya akhlak itu dijunjung tinggi. Ya. Nah, Tapi kalau misalnya, silakan. tapi kalau misalnya gini nih Ustadz nih, Hmm. kayak Desti ini kan, Desti bercadar. Kadang banyak orang yang salah paham karena gini, maksudnya mau menjaga. Apalagi kalau misalnya Ikhwan atau misalnya, ya misalnya Ikhwan nih ngajak ngomong, Desti tuh biasanya nanggapinnya seperlunya aja. Ya. Misalnya kayak di kantor kan, Desti maksudnya masih kerja di kantor juga kan. Ya. Jadi kadang kalau misalnya diajak ngomong, kadang nggak ngelihat ke orangnya, cuma nunduk gitu kan, kalau misalnya diajak ngomong. Nah, akhirnya Desti sempat kena teguran atasan. Des, tadi ada yang ngomong katanya kamu kalau diajak ngomong sama orang nggak ngelihat ke orangnya, itu malah sibuk sendiri. Padahal maksudnya Desti itu kan untuk menjaga ya Ustadz ya. Terus yang kedua, Desti itu kalau ditanya hanya ngejawab seperlunya aja. Misalnya, ini gimana? Jawabnya, oh iya, ini untuk ini ya Pak. Nanti kalau misalnya sudah selesai tinggal dikumpul ke sini. Udah, Desti nggak akan berusaha untuk tidak memperpanjang percakapan lagi. Cuman yang beredar adalah Desti ini orangnya dingin. Gitu. Dingin banget. Kulkas. Iya, kulkas dong. Jadi tuh kalau kesannya tuh jadi kalau ketemu sama Desti, hati-hati, gini kayak gitu Pak Ustadz. Jadi pernah nih di bis pun saya lagi duduk bersampingan gitu. Yeah. Ada yang lagi ngomong, kok si Fulan nggak bersuara sih? Iya, soalnya dia takut nanti dibacain Yasin sama Desti kayak gitu loh Ustadz. Jadi bawaannya tuh jadi astagfirullahaladzim, ini anak yang salah mempraktekkan atau bagaimana gitu nah Ustaz? Ya. Jadi kalau sifat-sifat wanita yang seperti itu, maka sebetulnya wajar saja. Ya. Ketika seorang wanita berhadapan dengan non-mahram, ya, itu memang adabnya harus begitu memang. Dalam Islam memang harus begitu. Ya. Cuman memang sebagian orang masih belum nyampe. Sebagian orang itu masih belum nyampe kepada hal-hal pemahaman seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang seperti itu memandang sinis gitu kepada kita gitu kan ya. Ya insya Allah ketika kita tulis istiqomah, tentu Allah Subhanahu Wa Taala nanti kasih kemudahan, kasih jalan. Ya intinya istiqomah itu tadi. Tidak masalah sih seperti itu sebetulnya. Tapi kalau kita sudah ngasih seperlunya, kita ngasih apa yang dia tanya, kita kasih jawaban dengan baik gitu kan, ya tidak salah kita. Apa salahnya? Ya ada. Ya, cuma persepsi orang yang keliru memandangnya. Semoga saja ketika Mbak Desti menampakkan yang seperti itu dan kemudian menginginkan apa yang memang Islam ajarkan seperti itu, mempraktekkan, siapa tahu nanti orang pun akan menyadari dan kemudian bisa jadi berbalik arah gitu. Jadi dengan akhlak kita berdakwah. Ya, bukan hanya dengan lisan. Dakwah bil hal itu kadang lebih mengena daripada dakwah bil lisan. Ya. Sekali lagi tadi saya bilang pelopori kebaikan. Siapa tahu satu kata, ya satu kalimat itu bisa merubah orang menjadi perubahan yang sangat total. Sebagaimana Imam Abu Hanifah tadi kisahnya. Ya, satu kata, ya perilaku yang sebentar, perilaku yang kemudian baik, ya itu bisa kemudian kadang merubah orang. Wallahu a'lam. Kalau teman-teman yang lain gimana? Ada mungkin pengalaman tentang good looking atau tentang akhlaknya? Ya mungkin Mbak Desi mungkin agak
kata-katanya mungkin, pilihan katanya saja mungkin yang perlu diperbaharui. Kadang orang dengan pilihan kata yang kurang tepat, jadi akhirnya salah persepsi gitu. Yang Iya, mungkin ya. mungkin kayaknya agak serba salah sih Ustadz ya. Ketika kita terlalu menanggapin, jatuhnya jadi Orangnya apa pengen Ustadz? terlalu PDKT Iya, dekat gitu. iya, jadinya malah baper Ustadz. Nah, Karena ya begitu. Desti tuh berusaha sudah beberapa kali mengalami hal kayak gitu Ustadz. Jadi ujung-ujungnya sekarang agak-agak lebih seperlunya aja. Karena sudah nggak sekali. Desti kan, maksudnya Desti berusaha, karena Desti merasa Desti ini icon kan, icon untuk Betul. muslimah yang bekerja ya mungkin daerah yang tidak semestinya untuk seorang akhwat. Maksudnya Desti bekerja di tambang gitu kan Ustadz. Daerah dingin memang itu kan di ya, hutan. notabene Hutan, literally ya. Literally dingin. Ya, notabene di sana itu kan maksudnya dominannya laki-laki. Iya betul itu. Jadi maksudnya secara penampilan alhamdulillah kami di sana diperkenalkan tuh memakai pakaian syar'i, apalagi terbantu dengan corona saat ini kan. Itu juga jadi yang sulit kadang orang dapat tuh. Dan alhamdulillah kami kalau di sana diperbolehkan untuk memakai pakaian syar'i. Iya. Yang agak sulit kemarin yaitu cadar, tapi alhamdulillah Anda nggak tahu nih Ustadz harus bersyukur atau gimana dengan adanya corona ini, karena dengan ada corona kan kami harus memakai masker semuanya dan iya, betul. itu menolong banget. Itu menolong Anda banget. Itulah salah satu hikmah daripada adanya corona. Hikmah kecil gitu kan. Daripada adanya corona. Ya. Yang tadinya mencibir, yang tadinya sinis, akhirnya mereka jangan sampai doain corona panjang umur lo ya. Jangan. Tolong ya, tolong. Saya juga kangen kegiatan offline. Jangan sampai sama kayak ibu-ibu. Iya, jadi alhamdulillah sih semenjak corona ini, karena dulu sebelum ada corona jadi Desti itu selalu pakai masker. Ketika mau pakai masker ke ruangan ini atau ke ruangan itu selalu dipertanyakan, kenapa Des? Kita bau ya? Atau kenapa kamu sakit? Kamu kok flu nggak selesai-selesai? Sensitif banget ya, soalnya. Jadi, alhamdulillah, tapi untuk teman-teman yang memang sudah tahu Desti bercadar di luar, memang mereka tidak bermasalah, terutama yang satu kantor. Nah itu sih Ustadz. Jadi ya itu, karena Desti sering mengalami hal-hal yang kayak gitu, yang orang jadi malah baper. Bingung sih Ustadz kata-kata mana gitu yang ngebuat baper gitu kan. Iya. Kita ramah, padahal ramahnya maksudnya biasa aja. Ya kadang ramah, nyikapinya akhirnya pingin salah. Ya kita sewajarnya saja lah. Kalau memang sudah berusaha untuk sewajarnya, ya hidup itu kan nggak selalu bahagia kan. Hidup nggak selalu bahagia. Tapi kalau lagi bahagia datang ya dihargai dan diterima sebaik-baiknya, syukuri dan nikmati itu gitu kan. Maka tahadus bin nikmat ya. Tahadus bin nikmat apa sih? Membicarakan nikmat Allah. Membicarakan nikmat Allah. Maka kembalikan itu kepada Allah. Ini atas kebesaran Allah yang saya pakai cadar itu. Kita niatkan untuk ini adalah atas izin daripada Allah. Kembalikan kepada Allah. Nah, yang namanya tahadus bin nikmat itu bukan pamer kenikmatan, bukan. Salah, Mas. Kan dalam surah Ad-Duha dibilang apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka adapun dengan nikmat Rabbmu, maka bicarakan. Jangan salah kaprah dengan tahadus bin nikmat. Kadang orang salah menilai. Yang namanya tahadus bin nikmat itu begini. Oh, alhamdulillah. Yang namanya salah kaprah itu begini. Orang dia bilang tahadus bin nikmat, padahal bukan nih. Ya alhamdulillah anak saya itu lulus dokter gigi. Pasiennya datang tuh enggak keturunan gitu kan ya. Bolak-balik lame. 100 juta mah ada itu pendapatannya. Alhamdulillah ini apa namanya? Ada pamer-pamernya dikit ya. Merendah untuk menyombong. Ini lagi apa namanya? Ini lagi tahadus bin nikmah. Mensyukuri nikmat Allah katanya gitu. Tapi dia kasih tahu ke orang banyak. Itu bukan tahadus bin nikmah. Itu penghancur amalan. Uang dia yang sudah kasih untuk bantu anaknya jangan-jangan enggak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tahadus bin nikmah itu ketika dalam keadaan
kita punya, kita bilang alhamdulillah ini semua atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri ya, tanpa kemudian di-update statusnya, tanpa ditaruh di Instagram ataupun media sosial yang lainnya gitu kan. Untuk menganggap bahwa itu adalah taharus binikmah, padahal salah. Ya. Tapi kalau yang jadi aneh tangkapnya, Ustaz, jadi kalau Iya. misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin buat good looking, Iya terus betul. kita juga sudah berusaha buat memperbaiki akhlak kita nih. Tapi kan kalau namanya lagi karena kita kadang belum kenal, itu kan orang pasti ngeliat dari luarnya dulu ya. Toh kita nggak bisa langsung menunjukkan akhlak kita secara langsung tuh. Nah, tapi yang poin yang tadi aneh tangkap juga dari ceritanya Desti tadi, bahwa kadang kenapa ada orang yang seperti itu, mungkin karena mereka tidak punya teman yang seperti Desti. Sorry, maksudnya gini. Dulu, Ane juga ngiranya orang yang bercadar itu kaku banget, terus ini. Dan akhirnya setelah punya teman-teman, nggak cuma Desti mungkin, ada Rere atau bahkan beberapa teman-teman yang lain yang mungkin bercadar, akhirnya kita bisa ngerti di posisinya mereka nih. Akhirnya itu tadi mungkin selain jadi poinnya itu selain kita berusaha untuk memperbaiki akhlak, terus kita juga nggak bisa langsung menjudge orang dari luarnya gitu loh. Jadi kita harus punya teman-teman yang memperbanyak koneksi teman lah. Jadi kita bisa bakal mengerti posisi-posisi orang gitu ya. Jadi intinya kita mau belajar gitu. Mau belajar, mau mempelajari sifatnya orang, mau kita belajar orang ini itu seperti apa, apakah harus disamakan yang pakai cadar itu kemudian teroris atau tidak, itu kan banyak kan orang menyamakan akhirnya begitu. Padahal tidak semuanya orang yang cadar itu akhirnya dipandang sinis seperti itu. Ya. Maka nggak perlu takut untuk tampil baik ya, apalagi dengan niat menegakkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang kemudian penampilannya good looking, kemudian melakukan kejahatan, maka penjahat itu memang selalu bersembunyi kan di balik kebaikan untuk mengecoh mangsanya. Itu nggak mungkin kan oleh orang mau curi dia pakai baju loreng hitam, kemudian dia pakai senjata itu nggak bisa gitu kan. Maka ketika kita pun berpenampilan baik dan kita mengikuti sunnah Rasulullah, apalagi kita gitu yang ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka nggak usah kemudian merasa canggung, kemudian merasa takut, ya, kemudian akhirnya mengurungkan diri untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berarti good looking itu sebetulnya konsekuensi logis ketika sunnah itu diamalkan. Nah, bahkan kalau saat kita berusaha good looking untuk karena tadi niatnya ya karena Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan, justru bisa berbuah pahala berarti Ustaz ya. Berbuah pahala, betul. Karena pertama kita melaksanakan perintah Rasul, perintah Allah juga berarti berpahala. Ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ya pahala kepada kita. Nah, lagi slide-nya. Dan Allah juga menyukai keindahan. Ini juga bentuk daripada konsekuensi kita memahami keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, tapi konsekuensi daripada mengimani nama Al-Jamil, nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga cerminan bagi seorang muslim yang harus dilakukan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarrah. Ini tadi ada hadis tentang sombong tadi ya. Sesungguhnya tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu. Maka ada orang yang bertanya kepada Nabi. Sesungguhnya setiap orang yang memakai baju yang indah, alas kaki yang bagus, apakah ini termasuk sombong? Nah, ini khawatirnya para sahabat. Itu kan kayak Mas Hafif tadi kan ada yang tadi bilang begitu. Berarti nggak ada kaitannya dengan kesombongan dong, gitu kan? Yang namanya berpakaian bagus, alas kaki yang indah, gitu.
Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu maha indah. Dijelaskan bahwa Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kecuali dia pakai baju indahnya, pakai alas kaki yang indah untuk merendahkan orang lain. Di arisan dia pakai baju yang indah. Ini loh Jeng, bajuku gitu kan. Bajuku dari Paris gitu misalnya dia bilang gitu. Label harganya nggak dicabut ya. Masih bentuk dolar gitu. Harganya masih dolar gitu. Nah, itu baru namanya masuk di dalam kesombongan gitu. Merendahkan orang lain karena kan. Maka pengaruh positif dan manfaat mengimani nama Allah Al-Jamil. Yang pertama kita mengenal sifat Allah, nama dan sifat Allah yang maha indah ini. Dan tidak ada satu makhluk pun yang merupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beribadah kepada Allah dengan sifat indah yang dicintainya dalam ucapan, perbuatan dan akhlak. Berarti konsekuensi daripada pengaruh positif, manfaat mengenai nama Allah bukan hanya iman di dalam hati saja, tapi terpancar dalam ucapan, perbuatan dan juga akhlak. Gitu. Muslim yang good looking, ya, berarti betul-betul mengimani nama Allah yang Jamil. Nama Allah Al-Jamil. Nah, ini pahala yang besar, Mas. Kita menghayati, mengimani, kemudian mendapatkan pengaruh positif, itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau aneh nangkapnya, kita nih teman-teman Odot juga, mungkin yang di Bontang, yang di Kutim atau Sekaltim atau bahkan Indonesia, bisa dibilang kita ini termasuk agen-agen lah. Kita jadi agen umat Islam bahwa kita tampil good looking, secara pakaian bagus, secara look, secara mata bagus, tapi diikuti juga dengan akhlak-akhlak yang mengikuti Rasulullah gitu ya. Good attitude-nya Good juga. attitude lah. Nah, itu juga harus kita tampakkan sehingga ketika orang pun mengikuti kita itu tadi nanti kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia mempelopori kebaikan maka dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia. Ya, jadi mendapat pahala dari orang yang mengikuti dia. Dia dapat pahala karena dia sudah berbuat baik. Kalau diikuti orang lain pun transfer pahala kepada kita. Enggak mengurangi pahalanya orang lain tersebut. Tanpa mengurangi sedikit pun. Itulah kemudahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang harus kita betul-betul syukuri. Dan harus kita betul-betul kemudian memanfaatkan itu semua. Jangan sebaliknya, Mas. Kita berbuat keburukan, getol. Ditiru orang lain sudah pakai baju kuning gitu kan. Ada labelnya di belakang gitu. Waduh. Baju oranye gitu. Dia malah senyum-senyum aja, senyum-senyum. Oh, pengikutnya bersorak gembira, senang. Itu hati-hati, itu jangan senyum ketika seperti itu. Orang lain yang mengikuti, dia dapat dosa. Ya. Si yang selagi pakai baju oranye itu ditransfer, kena transferan dosa dari orang. Waduh, bahaya. Jangan sampai, ya intinya jangan sampai kalau dia lagi berbuat dosa atau bikin perbuatan dosa, jangan sampai kemudian bikin resepnya dikasih ketahui ke orang lain. Nah, itu yang bahaya. Atau juga nanti misalnya ada orang yang kita lagi duduk-duduk santai nanya, Mas, tempat sabung ayam nih sebelah mana ya? Waduh. Gitu kan? Ya. Apa jawaban kita? Apa kita langsung bilang, oh itu di belakang rumah ada, itu langsung bilang gitu kan? Jangan ngasih tahu. Jangan dikasih tahu. Loh, buat apa Mas ke situ? Saya enggak tahu. Gitu kan? Kasih tahu, jangan bilang enggak kasih tahu sabung ayam itu haram Mas gitu. Langsung didakwain kalau bisa itu. Kalau kita enggak mampu ya, enggak usah bilang gitu. Bilang aja enggak tahu gitu kan. Kalau kita bilang tahu, kita termasuk pelopor keburukan. Dia 5 jam di sana kita nonton TV, dosanya ngalir ke kita itu. Dosanya ngalir ke kita. Itu bahaya. Dosa jariah ya. Dosa jariah kenanya. Bahaya. Ya, maka good looking kita tampakkan tujuannya adalah menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah good. Very, very good. Gitu. Oke. Mungkin di
akhir nih, pengen dong dengerin insight-nya teman-teman nih. Mungkin dari satu persatu gimana tuh maksud yang udah kalian dapat lah insight tentang good looking yang sebenarnya itu gimana? Mungkin dari Kiki, Skip dari dulu dong. Mbak Kasma. Skip ya. Skip dulu dong. Mbak Kasma. Kayaknya lain kali ada aturan nggak boleh skip. Kalau di skip denda. Iya loh, Waduh. ini kan ngobrol. Jadi kita saling tukar ini tuh. Iya. Rere, Desti. Kalau saya sih ya, kalau yang tadinya cuma sekedar mikirnya Good looking penampilan. nyaman, ya penampilan. Mungkin untuk kalau baru kenal seseorang memang itu nggak bisa ini ya, nggak bisa dipungkiri memang Ya, mesti harus seperti itu biasanya insya Allah. betul. Mesti menilai yang pertama penampilan dulu. Jadi tapi untuk kedepannya mungkin yang kemarin-kemarinnya yang orang berpenampilan yang bertato atau seperti apa, saya terus terang itu agak menjauhi orang-orang seperti itu. Mungkin sekarang agak mendekat deh kayaknya ya, biar siapa tahu ternyata mereka punya sisi baik Iya. dan siapa tahu kita bisa mewarnai mereka dalam hal kebaikan. Yes, Siapa tahu kita betul. punya amal jariah. Jadi kita kalau baru ketemu orang itu memang ya yang kita lihat ya yang nampak kan, nggak mungkin kita ngeluarin Iya. jurus jitsu kita gitu kan. Kemudian Orang bisa kayak- lihat di dalam dirinya gitu. Ini orang baik ke orang bukan Ya, orang baik. nah, Masa kita mau pertama ketemu sama orang langsung nanya kajian di mana? nah, Sudah nggak berhafal berapa juz? Satu hari ngajinya berapa ayat? Nggak mungkin kan? mungkin. Lari orang malah ya. Tapi memang Islam mengajarkan supaya kita berhusnuzon pada setiap orang Iya. muslim. Bagus, good itu. Oke. Sip. Tapi memang kalau memang benar-benar panutan sih Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jadi yang pernah nih dengar sampai bahkan itu tadi musuh-musuhnya Rasul saja itu bahkan mengakui loh bahwa Rasulullah itu memang punya akhlak-akhlak yang baik. Terus bahkan Ane lupa tuh Ustaz, ada dulu anak angkatnya Rasulullah. Siapa namanya lupa. Bahkan sampai waktu orang tuanya, ayahnya datang menjemput Zaid ya, Zaid bin Harisa ya. Harisa. Nah, ya itu bahkan Zaid bin Harisa yang awalnya dijadikan budak terus dijadikan anak angkatnya Rasulullah. Bahkan ayahnya datang menjemput dia, itu si Zaid ini bahkan lebih memilih Rasulullah itu saking yang aneh, yang poinnya di sini bahwa bagaimana akhlaknya Rasulullah gitu loh, sampai si Zaid ini bahkan lebih milih mengikuti Rasulullah gitu. Benar-benar akhlak lah yang diperlihatkan lah. Salah satu sebagai poin good looking-nya gitu. Maka salah seorang ulama mengatakan syai'un wahid la tandam abadan. Satu hal yang tidak akan kamu sesali selama-lamanya adalah akhlak yang baik terhadap orang lain. Itu tidak bakalan menyesal. Kita tidak bakalan menyesal kalau kita berakhlak baik kepada orang lain. Tapi kalau selain itu bisa jadi kemudian hari menyesal. Bisa jadi di akhirat pun akan menyesal. Tapi kalau akhlak yang baik, ya, meskipun mereka itu membalas dengan keburukan, maka ketika nampak kita akhlak yang baik, maka itu akan mulia dan utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustaz, mungkin closing statement, Ustaz, kesimpulan. Ya, jadi terakhir nih, Mas ya. Ya, terakhir. Di sini ada tulisan juga pentingnya seorang muslim untuk berpenampilan good looking. Dari mana? Dari kisahnya Mus'ab bin Umair, Mas. Kalau kita bisa ambil ibroh dari Mus'ab bin Umair ini, beliau adalah memang seorang yang good looking, yang terkenal di Mekah pokoknya. Pokoknya wanita-wanita Mekah itu yang dibicarakan Mas Afif, salah. Sudah serius mendengarkan ya. Langsung naik beberapa jengkal itu Mas Afif itu. Pak Haji. Parasnya itu ganteng, penampilannya itu bersih, rapi, pokoknya is good looking betul lah. Itulah cerminan daripada good looking di zaman Nabi, yaitu
pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair. Pernah kenalan belum nih? Pernah baca belum? Belum. Nah, jadi Pernah. Mus'ab bin Umair ini salah satu sahabat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pilih. Ya, jadi Rasulullah ingin menampakkan Islam itu indah, kemudian bisa diterima di banyak orang dengan cara mengirim Mus'ab bin Umair ke Madinah. Karena salah satu faktor yang kemudian orang itu tertarik, good looking-nya Mus'ab bin Umair bukan dari nampak dari penampilan saja, ya, dari si akhlaknya, dari lisannya itu luar biasa beliau. Ya. Kemudian salah satu sebab dimudahkan penyebaran dakwah Islam ke berbagai wilayah ini karena memang Rasulullah salah satunya pertama kali mengirim duta untuk mendakwai Islam itu namanya Mus'ab bin Umair. Maka beliau disebut duta pertama Islam. Duta pertama Islam adalah Mus'ab bin Umair. Ini nanti kalau ada kuis, nah ini jawabannya sudah tahu ya. Screenshot dulu. Jadi dakwah yang pertama duta dakwah yang sudah besar untuk mendakwahi hamba Allah di daerah lain. Yang pertama adalah Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW pilih karena memang salah satu sebabnya adalah beliau memiliki sifat good looking. Dari penampilan, dari dia kecerdasan, itu ada di dalam diri Mus'ab bin Umair. Sehingga setelah Baitul Aqabah, Bai'ah Aqabah yang kedua, beliau kirim ke Madinah. Ya. Hingga Islam mencatat, sejarah Islam mencatat bahwa Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama Islam. Ya. Good looking secara penampilan saja itu belum cukup. Perlu juga diimbangi dengan kecerdasan otak, kefasihan lisan, perangai yang baik, akhlak yang mulia. Itu harus kita keluarkan juga. Ya. Karena penampilan saja nggak cukup. Sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ini. Dan Rasulullah SAW pilih langsung Mus'ab bin Umair karena memiliki kelebihan ini. Ya. Jadi berarti pentingnya yang namanya seseorang Muslim itu berpenampilan baik, berpenampilan good looking, baik dari sisi lahir maupun sisi batinnya. Sampai-sampai dikisahkan Mus'ab bin Umair itu bisa mendakwahi satu kaum sekaligus, satu kabilah, Mas. Ketika bertemu dengan ketua kabilahnya, diskusi, menolak awalnya itu ketua kabilah, tapi karena kecerdasannya, jadi mohon coba dengarkan dulu kalau mau diterima, alhamdulillah, kalau enggak ya, enggak masalah, kata Mus'ab bin Umair. Dengan perkataan yang indah dan baik kepada siapa? Ketua kabilahnya itu. Akhirnya ketua kabilahnya pun ikut duduk dan mendengarkan, akhirnya menerima. Yang pengikut daripada ketua kabilahnya masuk Islam semuanya. Ya. Maka betul memang good looking adalah tampilan daripada Islam, tapi di sebagian orang, ya, kadang tampilan ini dibuat kamuflase, ya, dibuat kamuflase untuk berbuat keburukan. Ya, padahal Islam mengajarkannya untuk hal-hal yang baik, menunjukkan bahwa Islam itu baik. Ya. Jangan sampai kemudian image buruk yang menimpa Islam itu sendiri disebabkan sifat daripada kaum musliminnya. Dan jangan sampai juga langsung mengecap segelintir orang good looking kemudian melakukan keburukan langsung dikeseluruhkan kepada Islam. Ya. Kalau misalnya seperti itu kita harus balik juga dong. Berarti orang yang pakai dasi itu semuanya korupsi. Ya. Koruptor. Nah, harusnya begitu kan kalau mau adil. Tapi kan nggak ada, nalarnya pun, akal sehatnya pun nggak ketemu kalau begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya nasihatkan kepada diri saya khususnya dan pada ikhwas sekalian, mbak-mbak dan mas-masnya di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dan memudahkan kita khususnya untuk menampakkan hal-hal yang baik, ya, di luar sana, ya. Dengan akhlak yang baik kita bisa berdakwah.
bukan hanya dengan lisan, gitu kan? Tampakkan orang di sekitar kita, keluarga kita. Jadilah pelopor kebaikan, itu penting. Jangan jadi pelopor keburukan. Jangan malu-malu ketika kita mau berbuat baik. Kan kita biasanya ada rasa betapa dibilang Islami banget sih lo, gitu kan? Kok terlalu soleh gitu kan ya? Soleh banget sih. Akhirnya kadang membuat ini mundur gitu kan? Mundur satu langkah, mundur lagi satu langkah. Akhirnya nggak jadi berbuat baik. Padahal setan lah yang kemudian membisikkan hal-hal seperti itu. Maka kita jangan mengikuti langkah-langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya. Allah Ta'ala alam. Ini saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga mbak-mbak dan mas semuanya menjadi muslim yang good looking luar dan dalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itulah mungkin poinnya ya. Jadi kita terus buat memperbaiki diri kita secara lahir maupun secara batin. Terus mungkin walaupun kita punya teman-teman yang bad attitude, sekali lagi mungkin kita perlu benci perilakunya atau sifatnya, bukan secara personal ya. Ya, Jadi mungkin bisa jadi kita sebagai agen yang buat menyadarkan dia, mungkin gitu, seperti itu. Terus mungkin ini penutup ya. Mungkin sebenarnya tadi karena rencananya kita mau live di YouTube, terus itu ada kondisi masalah teknis, jadi kita nggak bisa live, jadi kita recording. Mungkin setelah recording ini Ane coba cek filenya dulu, kalau misalnya udah bagus, mungkin bakal Ane edit, terus tak upload di YouTube. Terus juga tadi niatnya kita ini ngobrol bareng sama DPA Odot Skutim, cuman kebetulan Ustadz Syahrani juga lagi kondisi tidak sehat, lagi sakit, terus Mbak Arni juga lagi sakit, terus siapa tadi yang dari Odot Pasir namanya Ane belum, Ane lupa. Halo. Nggak ada orangnya. Nah, yang dari Pasir tadi, yang jatuh dari lantai 2 itu loh. Bentar. Dulu di WA. Lupa nih Aduh, namanya. datanya nggak Ya, ada. kita doakanlah semua, semoga kembali sehat walafiat lah ya. Semoga nanti next time-nya, mungkin bulan depan kita bisa ngobrol bareng lagi lah sama Odot Skutim nih. Iya. Terus bisa live juga di YouTube nih. Mungkin itu aja. Dari, Ya kalau nanti misalnya ada mungkin bisa kalau bosan mungkin misalnya sama saya kan, masa saya terus kan bosan nanti mbak ini. Terjadi kan Ustadz lagi. Ustadz siap lagi. Kita kan Imam Darussalam lagi. Siap, aman Ustadz. Silakan saja. Ya, siapa tahu ada Ustadz yang lebih mumpuni daripada saya gitu kan. Wah, Untuk kemudian sharing ilmu yang lebih bagus dan lebih baik lagi. Ya bukan saya yang menolak, kalau mau lagi ya silakan aja gitu kan. Satu aja masalahnya Ustaz, saya ini belum bisa pakai virtual background itu aja sampai sekarang nggak nemu. Penasaran saya. Ini udah niat sampai, jadi ini udah ganti lampu yang 52 watt loh di kamar ini. Biar tapi setelah ganti 52 watt tetap kalah sama Kiki ini terangnya. Mungkin dia pakai lampu center acara karnaval gitu, ditempel di rumahnya. Oke lah, biar nggak usah jangan panjang lebar. Itu aja mungkin dari Odot Sebontang ya. Terus terima kasih banget buat Ustadz Syahrani juga udah gabung walaupun kondisi lagi tidak sehat. Ustadz Siap juga terima kasih banyak, teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.